Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin, 14 Juli 2025, dengan tema Taurat, Tuntunan bagi Umat. Terdapat di dalam Keluaran pasal 24 ayat 4 sampai yang ke-7 berbunyi demikian. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan kedua belah suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan bagi Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Terletak di Hong Kong, Kowloon Walled City dibongkar pada tahun 1993, pernah menjadi daerah terpadat di dunia. Kota itu dihuni lebih dari 30.000 orang dalam luas tanah sekitar 2,6 hektar saja. Tidak ada pemerintah dan penegak hukum, sehingga kota itu dikuasai oleh geng, operasi ilegal, prostitusi, dan perdagangan narkoba. Aturan satu-satunya adalah bertahan hidup. Yang kuat menindas yang lemah, meskipun ada komunitas kecil yang saling menolong, pada dasarnya tempat ini mencerminkan apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa hukum dan nilai moral bersama. Musa menuliskan 5 kitab Taurat yang kita kenal dengan Pentateuch. Umat Allah diingatkan akan jati diri mereka. Mereka dulunya adalah budak di Mesir. Tuhan membebaskan dari perbudakan itu. Mereka dipanggil untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pada nenek moyang. Namun, tanah perjanjian itu bukanlah tempat yang religius dan saleh. Dan di tanah itu hidup orang-orang yang mengorbankan anak-anak untuk dewa-dewa, Molok, Baal. Di sana para wanita sering dianggap properti. Orang Kanaan terbiasa dengan pembunuhan, penindasan, dan ketidakadilan. Raja atau penguasa dianggap dewa dan bertindak semaunya. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan Taurat kepada umatnya. Taurat bukan sekedar hukum agama, tapi visi ilahi untuk kehidupan umat yang beradab, adil, dan kudus. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya, Israel dipanggil untuk menjadi bangsa kudus. Apa artinya bangsa yang kudus? Yaitu sebuah bangsa yang merefleksikan karakter Allah di tengah dunia yang brutal. Taurat menata hukum sosial, perlindungan orang miskin, janda, yatim. Hukum ibadah menjauhkan dari berhala dan praktik magis. Hukum etis dan relasional, jangan membunuh, jangan mencuri, kasihilah sesamamu. Dunia tanpa aturan yang ditetapkan oleh Allah akan menjadi tempat yang mengerikan. Namun, Allah telah memilih umatnya untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Begitu juga dengan kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerangi dunia yang gelap ini. Sehingga, jangan hidup menurut keinginan hati kita yang penuh dengan dosa. Jangan pula menjadi pribadi yang suka menindas orang lain. Hiduplah dengan elegan dengan cara menaati hukum dan aturan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang beradab. Kita akan menjadi orang yang penuh kasih, sama seperti Tuhan yang telah terlebih dulu mengasihi kita. Tanpa standar moral dari Tuhan, masyarakat hidup seperti di Kowloon, yang kuat berkuasa, yang lemah binasa.